Kembalinya Raja Serigala. Bab 557 Aku ingin membunuhnya. Duan Kun tidak punya pilihan selain duduk perlahan. Fu Xiao menyesap teh puer dan berkata, rasanya enak, sangat enak. Kamu juga meminumnya, apakah kamu takut aku akan meracunimu? Saudara Fu, kamu salah paham. Dia mengangkat tehnya dan menyesapnya, lalu berkata, jika saudara Fu ingin membunuhku, dia tidak akan pernah menggunakan cara yang hina seperti itu. Ini merugikan martabatmu. Hahaha. Fu Xiao tertawa terbahak-bahak, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, Duan Kun, kalianlah yang paling mengenalku di dunia ini. Karena kamu sudah bisa menebaknya, coba tebak kenapa aku memintamu tinggal untuk minum teh. Fu Xiao menenangkan diri dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Duan Kun. Duan Kun memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu dengan mengundangku minum teh. Fu Xiao berhenti menuangkan teh, ekspresinya tidak banyak berubah, dan dia berkata, Duan Kun, kamu paling mengenalku, dan tentu saja aku paling mengenalmu. Saat kamu ragu-ragu, kamu sebenarnya tahu tujuanku mengundangmu minum teh. Kamu tidak berani mengatakannya, atau kamu mengkhawatirkan sesuatu. Duan Kun tiba-tiba mendongak dan menatap Fu Xiao. Dia memang sudah menebak tujuan Fu Xiao. Dia tidak mengatakannya karena dia tidak ingin merusak hubungan antara kedua belah pihak. Lagi pula, Fu Xiao seharusnya tidak mempunyai ide seperti itu, karena jika dia mempraktikkan ide ini, dia pasti akan gagal. Saudaraku, dengarkanlah nasihatku, jangan arahkan pandanganmu kepada Tuan Chen. Sebenarnya, dia tahu ambisi Fu Xiao. Dia dan Fu Xiao telah kehilangan kontak selama 10 tahun, dan tepat ketika dia hendak menyerahkan hak pengembangan Teluk Dongjiao ke Hua Jianglong, Fu Xiao menghubunginya dan menghentikan tindakannya tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa Fu Xiao sebenarnya telah kembali sejak lama, tetapi dia bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi dengan seksama setiap gerakan di kota Sanjiang. Terus terang saja, Fu Xiao sebenarnya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara kedua harimau itu, dan meraup keuntungan. Kemunculannya hampir menghentikan pertarungan antara Chen Fan dan Hua Jianglong. Jadi dia memanggil dirinya sendiri dan menghentikan perkelahian tepat waktu. Baru saja, berita bahwa Chen Fan berhasil mengalahkan Hua Jianglong menyebar, dan tentu saja Fu Xiao juga mengetahui situasinya. Yang tidak disangka-sangka adalah Chen Fan menang tanpa cedera. Ini di luar dugaannya dan dia sangat tidak puas dengan hasilnya. Pada saat yang sama, jet tempur dan kapal perang itu juga membuat Fu Xiao merasa luar biasa. Chen Fan benar-benar dapat memobilisasi kapal perang dan jet tempur. Siapa dia? Hal ini membuat Fu Xiao benar-benar bingung, dan dia bahkan merasakan krisis dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Hua Jianglong telah jatuh, Chen Fan telah menjadi musuh terbesarnya. Dia tidak akan pernah merasa damai sampai Chen Fan disingkirkan. Jadi, ketika Duan Kun datang dengan hak pengembangan Teluk Dongjiao, dia tiba-tiba merasa bahwa Duan Kun dapat digunakan sebagai bidak catur. Mengapa tidak menyinggung perasaannya? Tanya Fu Xiao dengan tenang. Tuan Chen tidak sesederhana yang terlihat. Faktanya, dia menyembunyikan banyak hal dengan sangat dalam. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kata-kata Duan Kun datang dari lubuk hatinya. Saat pertama kali melihat kemampuan luar biasa Chen Fan, dia berpikir untuk merekrut Chen Fan dan memanfaatkannya demi tujuannya sendiri. Namun, setelah benar-benar berkomunikasi dengan Chen Fan, dia menemukan bahwa Chen Fan jelas bukan orang yang sederhana. Apa yang dia tunjukkan kepada semua orang sangat menakutkan jika dipikirkan dengan saksama. Hal ini juga membuatnya melupakan ide ini. Karena dia tidak bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri, dia mungkin lebih baik berteman dengan Chen Fan. Tersembunyi sangat dalam. Ceritakan padaku apa yang kau ketahui tentang Chen Fan. Fu Xiao menjadi tertarik. Meskipun Tuan Chen tampaknya hanya menantu yang tinggal serumah, kota komersial terbesar di kota Sanjiang adalah miliknya. Pada saat yang sama, tidak ada satupun dari teman-temannya yang merupakan orang biasa. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzheng, Del. Orang-orang ini berasal dari keluarga-keluarga papan atas dan tokoh-tokoh penting di kota Sanjiang, tetapi mereka seperti adik-adik Chen Fan. Bukankah ini membuat orang-orang curiga? Mengapa seorang menantu yang tinggal serumah memiliki koneksi seperti itu? Melihat kekuatan Chen Fan, dia mampu membunuh 3 Jenderal Tian Dixuan dengan mudah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat cakap. Ini adalah hal yang paling ingin kamu dengar ketika kamu bertanya padaku. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa Chen Fan jauh dari kata sederhana. Anda melihat prestasinya menghancurkan Hua Jianglong. Lebih dari 20 jet tempur dan lebih dari 10 kapal perang. Menurut Anda, orang macam apa yang dapat memanggil orang-orang ini? Fu Xiao juga tercengang. Analisis Duan Kun persis seperti apa yang dia khawatirkan. Chen Fan adalah orang yang sangat aneh, meskipun dia hanya seorang menantu yang hidup dari istrinya, lingkaran pertemanannya merupakan lingkaran teratas di seluruh kota Sanjiang, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Saudara Fu, dengarkan nasihatku. Jangan sekali-kali kau menjadi musuh Chen Fan. Kau bisa bertemu dengannya secara kebetulan atau berteman dengannya. Jika kau menjadi musuhnya, kaulah satu-satunya yang akan menyesalinya pada akhirnya. Duan Kun berkata dengan tulus. Fu Xiao adalah kakak laki-lakinya, dan dia tidak ingin Fu Xiao menempuh jalan yang salah. Apakah menurutmu masih ada ruang untuk berdamai antara Chen Fan dan aku?
Aku telah menghentikanmu menyelamatkan istrinya. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan membenciku. Dia bahkan akan melangkah lebih jauh dan menginjak kepalaku saat aku menundukkan kepalaku. Duan Kun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, Anda punya ruang untuk meredakan situasi. Selama pembangunan Teluk Dongjiao, ada seorang pria bernama Xiao Wenchang. Dia adalah ayah mertua Chen Fan. Dia juga terlibat dalam pembangunan. Selama kamu menjaga Xiao Wenchang dengan baik, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk meredakan situasi dengan Chen Fan. Pada saat ini, seseorang datang ke telinga Fu Xiao dan membisikkan sesuatu. Kemudian, Fu Xiao tertawa terbahak-bahak, sangat lucu hingga membuat kulit kepala orang-orang geli. Saat ini, Fu Xiao tampak seperti orang yang berbeda. Dia berkata, tetapi aku tidak ingin berteman dengan Chen Fan. Aku ingin membunuhnya. Bab 558 Akhir Huang Shengshui. Kakak Fu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Chen Fan sangat cakap. Kamu seharusnya tidak pernah main-main dengan orang seperti ini. Jika kamu masih menganggapku sebagai saudaramu, maka dengarkan aku dan jangan main-main dengannya. Duan Kun tiba-tiba berdiri. Identitas dan latar belakang Chen Fan masih menjadi misteri. Meskipun dia hanya seorang menantu, latar belakangnya jelas lebih dari itu. Menantu kecil yang tinggal di rumah. Mengapa aku tidak bisa memprovokasinya? Kata Fu Xiao. Saya telah menerima pemberitahuan. Jet tempur dan kapal perang itu sama sekali tidak dikirim oleh Chen Fan. Belum lama ini, Ghost Hand dan gengnya melakukan kejahatan di kota Sanjiang. Kota Shou meminta bantuan atasan mereka. Kelompok orang ini dikirim oleh atasan untuk membunuh Ghost Hand dan gengnya. Hanya saja Ghost Hand telah dibunuh oleh seseorang saat itu, dan Hua Jianlong kebetulan sedang membuat masalah di jembatan, jadi Shou Shi memerintahkan untuk menyerang jembatan. Dapat dikatakan bahwa ini hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan Chen Fan sama sekali. Baru saja, orang yang diutus Fu Xiao untuk menanyakan masalah ini kembali dan memberitahunya informasi ini. Setelah mengetahui informasi itu, Fu Xiao terkejut. Ternyata semua ini tidak ada hubungannya dengan Chen Fan. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Chen Fan. Namun Duan Kun tertegun. Dia tahu bahwa informasi ini hanyalah informasi yang sengaja disembunyikan oleh seseorang. Hal ini juga membuatnya semakin bertekad untuk mengetahui identitas Chen Fan. Chen Fan benar-benar dapat membuat seluruh kota Sanjiang dan bahkan ibu kota menyembunyikan identitasnya untuknya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya pria ini. Saudara Fu, ini hanyalah berita yang mereka sembunyikan dari publik yang diumumkan oleh Chen Fan. Jika kamu mempercayainya, kamu akan tertipu oleh mereka. Kamu tidak boleh mempercayainya. Duan Kun berusaha sekuat tenaga untuk membujuk dan mengubah keputusan Fu Xiao. Namun, Fu Xiao menatapnya dengan penuh minat dan berkata, siapa yang bilang aku ingin melawannya secara langsung? Duan Kun melihat firasat buruk di mata Fu Xiao. Dia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Fu Xiao perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil, mendorongnya di depan Duan Kun, dan berkata, ada bubuk racun di sini. Aku ingin kau memberikannya pada Chen Fan. Ledakan. Duan Kun tercengang. Dia tidak menyangka Fu Xiao benar-benar akan memintanya untuk membunuh Chen Fan, menggunakannya sebagai pisau untuk membunuh seseorang. Saudara Fu, Tuan Chen telah bersikap sangat baik padaku. Aku sama sekali tidak bisa melakukan ini. Kakak Fu, tolong jangan melawan Tuan Chen, ya. Bantuan yang besar. Fu Xiao tersenyum dingin. Ia mencengkeram kera baju Duan Kun dan berkata, akulah orang yang telah memberikan bantuan besar kepadamu. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati kelaparan di jalan. Semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Ledakan. Fu Xiao mendorong Duan Kun dengan keras kembali ke kursi. Dia berkata dengan tegas, jangan lupa, istri dan anak perempuanmu masih di tanganku. Ledakan. Suara tembakan itu bagaikan sambaran petir. Duan Kun tiba-tiba berdiri dan buru-buru melihat ke balik tirai di lantai 2. Untungnya, 2 teriakan terdengar. Duan Kun terduduk lemas di kursi dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa tembakan Fu Xiao hanyalah sebuah peringatan baginya, memperingatkannya bahwa istri dan putrinya masih berada di tangannya dan ia dapat membunuh mereka kapan saja. Hulala. Duan Kun terjatuh di kursi, keringat bercucuran di dahinya. Melihat racun di depannya, tangan Duan Kun gemetar. Di satu sisi adalah istri dan putrinya, di sisi lain adalah dermawannya, dia. Duan Kun, kamu orang yang pintar, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Di sebuah villa, Huang Shengshui diikat. Di antara kerumunan itu terdapat Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan lainnya, jumlahnya lebih dari 20 orang. Qian Dajiang, sebaiknya kau biarkan aku pergi, kalau tidak kau akan menyesalinya. Huang Shengshui memperingatkan. Huang Shengshui, kau bersalah atas kejahatan yang keji. Kau membawa Guizhou dan yang lainnya untuk membawa bencana ke kota Sanjiang. Kau bahkan berani mengancam kami untuk melepaskanmu. Kau hanya bermimpi. Qian Dajiang berkata dengan dingin. Kekacauan ini disebabkan oleh Huang Shengshui. Setelah mereka menangkap Huang Shengshui, mereka tidak segera membiarkannya menerima hukuman yang pantas. Mereka menunggu Chen Fan datang dan mengambil alih. Sangat kejam. Huang Shengshui tertawa. Dia berkata,
apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa aku mengundang tangan hantu itu? Lagi pula, bahkan jika kamu punya bukti, apa yang dapat kamu lakukan? Saya adalah nona muda ketiga dari keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Qian Dajiang, kukatakan padamu, sebaiknya kau biarkan aku pergi, kalau tidak kau akan menyesalinya. Saat kau masuk ke vilaku, orang-orangku yang bersembunyi di kegelapan memberitahu keluarga Chu informasi ini. Sekarang suamiku Chusun seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika dia melihatku diperlakukan seperti ini olehmu, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Huang Sengsui sangat arogan, dan keluarga Chu adalah pilihan terakhirnya. Ledakan. Jiang Miao Miao, yang berdiri di sampingnya, meninju wajah Huang Sengsui dan berkata, diam. Ah! Huang Sengsui langsung berteriak seperti wanita gila, dan dia melolong seperti hantu. Jiang Miao Miao, kamu tidak akan memukulku. Beranikah kau memukulku? Aku belum selesai denganmu. Saat keluarga Chu tiba, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Wah! Jiang Miao Miao menamparkan wajah Huang Sengsui lagi. Huang Sengsui, kami tidak akan membunuhmu sekarang. Kami hanya menunggu kedatangan saudara Fan. Bukan berarti kami takut padamu, keluarga Chu. Aku bahkan tidak menganggap serius keluarga Chu, bisakah kau mengerti? Wah! Jiang Miao Miao menamparkan wajah Huang Sengsui lagi. Sekte Wushan hancur total di tangan wanita ini. Niat membunuhnya terhadap Huang Sengsui mencapai titik ekstrim. Siapa yang berani tidak menganggap serius keluarga Chuku? Pada saat ini, sekelompok orang berjalan masuk dari pintu. Bab 559 Chusun tiba. Pengunjung itu adalah seorang pria berusia 20-an. Ia mengenakan jas, bertubuh tinggi dan proporsional, serta mengenakan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Ia memancarkan aura superioritas dan kebangsawanan, seolah-olah ia lebih unggul dari orang lain dan menjaga jarak dengan orang lain. Meskipun semua orang yang hadir di sini merupakan tokoh penting di kota Sanjiang, mereka merasa agak canggung dibandingkan dengan para pendatang baru. Ibarat orang dari kota kabupaten yang pergi ke ibu kota provinsi, sesukses apapun, akan selalu merasa kampungan dan inferior dibanding orang di ibu kota provinsi. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang pertama yang berbicara adalah Huang Sengsui yang sedang diikat. Chusun, aku di sini, selamatkan aku, selamatkan aku. Mereka memukuli dan menindasku, Sungsun, kamu harus melampiaskan amarahku. Huang Sengsui menangis sedih, tampak amat malu. Benar saja, ketika Chusun melihat istrinya diikat seperti itu, dengan bekas tamparan yang terlihat di wajahnya, dia langsung menjadi sangat marah. Huang Sengsui menikah dengan keluarga Chu dan mewakili reputasi keluarga Chu. Sekarang dia dipermalukan dan dipukuli seperti ini. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga Chu dan tamparan di wajah keluarga Chu. Dia melirik Qian Dajiang dan yang lainnya satu persatu, lalu berkata dengan marah, apa maksudmu? Qian Dajiang melangkah maju, siap menjelaskan. Wah! Chusun menamparkan wajah Qian Dajiang dengan punggung tangannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah nona muda ketiga di keluarga Chuku? Apa? Kamu begitu sombong sampai-sampai tidak menganggap serius keluarga Chuku? Petik 2. Chusun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan aura seorang tuan muda, perkasa dan mendominasi. Huang Sengsui yang berada di belakang terus-menerus tertawa, dan dia melirik Qian Dajiang dan yang lainnya dengan arogansi dan rasa puas diri. Dia berkata dengan bangga, Qian Dajiang, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memberitahumu bahwa Chusun akan datang untuk menyelamatkanku. Apakah kamu mengharapkannya? Ya, kamu memang seekor naga di kota Sanjiang, yang kedua setelah satu orang dan di atas 10.000 orang, tetapi bagaimana kamu dibandingkan dengan ibu kota provinsi? Seperti kata pepatah, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Apakah menurutmu kamu bisa bersikap begitu sombong di depan keluarga Chu hanya karena kamu begitu berkuasa di kota Sanjiang? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sangat mudah bagi keluarga Chu untuk menghancurkanmu sampai mati seperti menghancurkan seekor semut. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah dua orang yang mengendalikannya, sambil berkata, apa yang kalian lakukan di sana? Kenapa kalian tidak melepaskanku? Apa kalian ingin mati? Keduanya menatap Qian Dajiang, menunggu jawabannya. Tindakan ini juga benar-benar membuat Chusun marah. Dia menatap Qian Dajiang dengan dingin dan bertanya dengan acuh tak acuh, kenapa? Apakah kamu masih ingin bertarung dengan keluarga Chuku? Begitu kata-kata itu terucap, tangan besar Chusun kembali bergerak. Menurutnya, memukul orang terkaya di kota Sanjiang sama saja dengan menindas anak kecil. Tidak ada tekanan sama sekali. Namun, tangannya tidak jatuh dan diblokir oleh Qian Dajiang. Qian Dajiang memegang tangannya dan mereka berdua saling berhadapan. Keluarga Chu memang kuat, tapi ini kota Sanjiang, bukan wilayah keluarga Chumu. Bukan giliranmu untuk berbohong di sini. Istrimu Huang Sengsui menarik perhatian para ahli dari luar dan membunuh ratusan orang di keluargaku dan ribuan orang di Sekte Wushan. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Qian Dajiang dan Chusun berselisih satu sama lain. Tidak bisa melepaskannya. Chusun tersenyum dingin. Lalu, embusan angin sekuat gelombang pasang datang ke arah kami. Qian Dajiang hanya merasakan sesuatu berkelebat di depan matanya, dan ketika dia melihat dengan jelas, ada seorang pria berdiri di depannya.
Pria ini memiliki wajah setajam pisau, mata tajam dan bersinar, dan lapisan kekuatan internal yang mengerikan tersembunyi di seluruh tubuhnya. Dia benar-benar seorang master. Ledakan. Qian Dajiang hanya merasakan perut bagian bawahnya dihantam meteorit. Pukulan pria itu langsung membuat Qian Dajiang terlempar sejauh 3 meter. Qian Dajiang yang berguling ke tanah hanya merasakan nyeri seperti terbakar di perut bagian bawahnya. Keren, orang ini benar-benar seorang master. Lu Zongzheng dan yang lainnya bergegas membantu Qian Dajiang berdiri. Bisakah kita melepaskannya sekarang? Kata Cusun ringan. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Membunuh mereka semudah menghancurkan semut. Huang Shengshui di belakang juga tertawa. Dia berkata, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana dan mengetahui situasi saat ini. Apakah kau tahu siapa orang yang baru saja menyerang? Dia adalah jenderal kelima dari 7 jenderal keluarga Chu, Li Haoran. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Apakah kamu melihat mereka berdua? Huang Shengshui dengan bangga menunjuk ke arah 2 orang yang berdiri dengan tangan di belakang punggung Cusun. Kedua pria itu memiliki wajah tanpa ekspresi dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tetapi aura mengerikan mereka bahkan lebih menakutkan daripada Li Haoran. Jelas bahwa kedua pria ini juga merupakan master yang tak tertandingi. Huang Shengshui terus memperkenalkan, dia adalah jenderal keempat dan ketiga dari keluarga Chu. Awalnya, 7 jenderal keluarga Chu mendominasi satu sisi dan terkenal bahkan di ibu kota provinsi. Sayang sekali Xiong Liu dan Xiong Qi dibunuh oleh Chen Fan. Kali ini, keluarga Chu datang ke kota Sanjiang, di satu sisi untuk menyelamatkan Huang Shengshui, dan di sisi lain untuk membunuh Chen Fan. Lagi pula, Chen Fan telah membunuh 2 jenderal hebat dari keluarga Chu berkali-kali, dan keluarga Chu mereka bukanlah keluarga yang akan menelan amarah mereka. Qian Dajiang dan kelompoknya merasa seolah-olah ada kabut yang menggantung di atas kepala mereka. Keluarga Chu datang ke sini dengan persiapan yang matang. Li Haoran sangat kuat dan mereka sama sekali tidak bisa menekannya. Cusun menoleh dan menatap Qian Dajiang dan yang lainnya, apa? Kenapa kalian tidak membiarkan mereka pergi? Qian Dajiang dan yang lainnya menggertakkan gigi dan berkata, Huang Shengshui sangat jahat dan tidak bisa dilepaskan. Kau punya nyali. Cusun mengangguk dan berkata, Li Haoran, tunggu sampai tulang mereka runtuh, patah, dan sumsum mereka keluar. Begitu dia selesai berbicara, Li Haoran tiba-tiba bergegas menuju Qian Dajiang. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan daripada pukulan sebelumnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Li Haoran berniat membunuh. Bab 560 Harapan muncul. Ledakan. Tanpa menunggu tinju Li Haoran jatuh, Jiang Miao Miao membalas tinju Li Haoran. Keduanya mundur selangkah. Wajah Li Haoran dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di kota kecil Sanjiang, akan ada seseorang yang mampu menerima pukulannya. Ya, kamu seharusnya bangga karena bisa menerima pukulanku. Li Haoran berkata dengan tenang. Namun, tinju Jiang Miao Miao gemetar. Meskipun dia baru saja menangkis pukulan itu, kekuatan Li Haoran lebih besar dari yang dia duga. Kekuatan pria ini jelas sebanding dengan Thor dan yang lainnya. Ini juga membuatnya memahami sebuah kebenaran, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Dia sudah tak terkalahkan di kota Sanjiang, tetapi saat menghadapi para master di ibu kota provinsi, masih ada celah besar. Mungkin dia memang salah, dan dia seharusnya tidak keras kepala. Kalau saja dia tidak begitu keras kepala pada awalnya, mungkin dia bisa dengan mudah membunuh Li Haoran hari ini. Bukannya ditekan pihak lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Li Haoran, dan berkata, ini adalah kota Sanjiang, bukan tempat di mana kamu bisa bertingkah liar. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Keluar dari kota Sanjiang sekarang juga. Li Haoran tertawa. Aku hanya membuatmu bangga, bukan menjadi sombong. Apakah menurutmu kamu begitu sombong hanya karena aku mundur selangkah? Konyol. Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Setelah pertarungan kita tadi, kamu seharusnya tahu seberapa kuatnya aku, kan? Li Haoran tahu bahwa meskipun dia baru saja didorong mundur selangkah oleh Jiang Miao Miao, pihak lain juga tidak jauh lebih baik keadaannya. Jiang Miao Miao menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang hebat dari tinjunya, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya dengan mengambil inisiatif, Anda dapat memiliki sedikit peluang untuk menang. Bagaimanapun, dia mampu memukul mundur Li Haoran tadi sepenuhnya berkat serangan mendadak. Jika Li Haoran sudah siap, dia tidak akan pernah berhasil. Ingin menggunakan trik yang sama lagi. Li Haoran tersenyum dingin. Jiang Miao Miao masih ingin menggunakan serangan kejutan untuk menghadapinya, yang mana hanyalah sebuah angan-angan. Dia tidak siap tadi, tapi sekarang dia sudah sepenuhnya siap. Pilihan Jiang Miao Miao hanyalah kesalahan besar. Ledakan. Kedua pria itu mulai bertarung satu sama lain lagi. Kali ini, Jiang Miao Miao terlempar mundur 5 meter dan menghantam meja di sebelahnya dengan keras. Patah. Meja itu langsung hancur. Di sisi lain, Li Haoran tetap teguh seperti gunung, bahkan tidak bergerak sama sekali. Cukuplah untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan di antara keduanya. Katak di dalam sumur. Li Haoran mengejek Jiang Miao Miao. Seorang pendekar dari kota Sanjiang merasa dirinya tak terkalahkan. Dia sebenarnya seekor katak dalam sumur yang belum pernah melihat dunia.
Di ibu kota provinsi, bahkan seseorang seperti dia hanya dapat dianggap sebagai ahli tingkat menengah, dan seorang pejuang dari kota Sanjiang yang kecil berani menantang otoritasnya. Dia benar-benar sedang mencari kematian. Lu Zongzheng dan Li Ruixue buru-buru membantu Jiang Miao Miao berdiri. Jiang Wushen, apa kabar? Keduanya bertanya dengan khawatir. Jiang Miao Miao melirik Li Haoran dan berkata, pria ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Kita sama sekali bukan tandingannya. Saya khawatir hanya saudara Fan yang bisa menjadi lawannya. Setelah mendengar ini, semua orang merasakan penindasan. Sekarang, Chen Fan belum datang, dan mereka sama sekali bukan tandingan Chu Sun dan yang lainnya. Chu Sun lalu berdiri sambil tersenyum dan berkata, mengapa kalian semua tergeletak di tanah? Bukankah kamu tadi begitu hebat? Kenapa kamu seperti anjing mati sekarang? Semua orang menggertakkan gigi, Chu Sun bertindak terlalu jauh. Apa? Kamu marah padaku? Chu Sun berkata dengan nada sinis, apa yang bisa kamu lakukan padaku jika kamu marah padaku? Aku cuma suka melihat ekspresimu saat kamu kesal padaku tapi tidak bisa memukulku. Jika kamu lemah, kamu harus belajar diam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ikat Sein Suesong. Aku ingin tahu siapa yang berani menghentikanku. Li Haoran berjalan ke arah dua orang yang mengendalikan Huang Shengshui dan menatap mereka dengan mata dingin. Keduanya saling memandang. Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao saja dikalahkan oleh pria ini, apalagi mereka. Kedua pria itu buru-buru mendorong Huang Shengshui ke Li Haoran, berbalik dan lari. Namun, mereka tidak berlari jauh. Dua pisau terbang menusuk punggung mereka. Li Haoran berkata dengan ekspresi dingin dan kejam, apakah aku menyuruhmu pergi? Hari ini, semua orang di sini akan mati. Ledakan. Perkataan Li Haoran seketika menimbulkan kesuraman di kepala setiap orang. Huang Shengshui sangat bangga, Li Haoran, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini demi membawa kehormatan bagi keluarga Chu. Orang-orang ini berani menghina keluarga Chu. Tidak seorang pun dari mereka akan dibiarkan hidup. Nyonya muda ketiga, biarkan saya melepaskan ikatan Anda terlebih dahulu. Li Haoran tersenyum dan mengulurkan tangannya, hendak melepaskan tali pada Huang Shengshui. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah cahaya menyilaukan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata semua orang dibutakan oleh cahaya terang itu dan mereka semua memejamkan mata sejenak. Namun ketika mereka membuka mata mereka, dengan isapan, Li Haoran mengulurkan tangannya dan patah tepat di pergelangan tangan. Hanya dalam 1 detik, tangan Li Haoran terpisah dari lengannya. Ah! Li Haoran menjerit kesakitan, wajahnya berubah karena kesakitan luar biasa. Dia berguling ke tanah, berharap dia bisa membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Mendesis. Semua orang terkesiap dan tetap diam di tempat mereka. Secercah cahaya itu ternyata adalah sebuah pisau terbang, dan pisau terbang ini cepat, akurat, dan kejam. Dalam 1 detik, lengan Li Haoran terputus. Ini. Pada saat ini, seorang pria masuk dari pintu dan berkata dengan tenang, siapa yang memberimu nyali untuk mengikat Huang Shengshui? Bersambung.